Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sehat Sentra Medika, perkenalkan, saya Dr. Tita spesialis anak, dokter yang bertugas di bagian anak Rumah Sakit Sentral Medika. Pada kali ini saya akan berbagi tentang ASI bagi si buah hati. Bunda-bunda sekalian, ASI merupakan makanan yang terbaik untuk bayi. Mengapa seperti itu? Karena banyak sekali alasannya. Pertama, di dalam ASI terdapat kandungan zat antibodi dan imunoglobulin yang berguna untuk meningkatkan daya tahan tubuh bayi. Jadi, bayi-bayi yang mendapat ASI cenderung lebih tidak mudah sakit daripada bayi-bayi yang tidak mendapat ASI. Yang kedua, ASI ini juga menurut penelitian meningkatkan kecerdasan bayi. Mengapa seperti itu? Karena di dalam ASI terdapat kandungan asam lemak yang berguna untuk meningkatkan kecerdasan bayi. Selain itu, adanya kontak fisik antara ibu dan bayi ketika ibu menyusui bayi secara langsung menurut penelitian dapat meningkatkan kecerdasan bayi. Sedangkan yang ketiga, ASI membantu bayi kita semua untuk tumbuh dengan berat badan yang ideal. Jadi, bila bunda memberikan ASI untuk bayi, tidak perlu khawatir bayi akan menjadi kurang gizi maupun obesitas. Itu adalah sedikit manfaat ASI bagi bayi. Sedangkan manfaat ASI juga berguna untuk ibu. Yang pertama, dengan menyusui bayi bisa menurunkan berat badan ibu secara langsung. Tentu ibu-ibu setelah melahirkan inginnya langsung kembalikan seperti sebelum melahirkan. Yang kedua, ASI juga bisa mencegah terjadinya kanker payudara. Dan yang ketiga, dengan menyusui secara eksklusif sesering mungkin, ASI bisa menjadi KB alami bagi ibu. Nah, yang sering menjadi pertanyaan adalah, dok, ASI saya belum keluar, bayi saya menangis terus. Nah, bunda-bunda tidak perlu khawatir, ASI memang pada hari-hari pertama tidak akan langsung diproduksi secara banyak, karena produksi ASI ini akan menyesuaikan dengan kebutuhan bayi tersebut. Bayi pada hari-hari pertama perutnya kecil sekali, hanya sebesar kelereng lambungnya, jadi tidak memerlukan terlalu banyak ASI. Mungkin hanya sekitar 3-5 cc yang bayi perlukan pada hari-hari pertama. ASI biasanya baru mulai akan keluar mulai hari kedua sampai seminggu. Nah, ibu-ibu tidak perlu khawatir apabila ASI-nya belum keluar sampai hari ketiga, karena bayi ini memiliki cadangan lemak atau lemak coklat yang berfungsi untuk energi bayi selama ASI ini belum keluar banyak. Apa yang harus kita lakukan supaya ASI menjadi lebih banyak? Banyak sekali hal yang bisa kita kerjakan. Pertama, usahakan setelah melahirkan, baik secara normal maupun sesar, dilakukan IMD pada ibu, karena dengan IMD akan terangsang terjadi produksinya ASI yang lebih banyak daripada ibu-ibu yang tidak di IMD ketika setelah melahirkan. Yang kedua adalah penuhi asupan nutrisi ibu. Ibu menyusui bebas untuk mengkonsumsi apapun makanan yang diberikan. Jadi mitos ya ibu-ibu apabila sedang menyusui tidak boleh makan makanan pedas, tidak boleh makan makanan asam, itu sama sekali tidak berhubungan dengan produksi ASI. Karena semakin banyak dan semakin beragam makanan yang ibu konsumsi, maka akan menjadikan rasa ASI semakin beragam dan kedepannya membuat bayi-bayi tersebut tidak menjadi picky eater. Kemudian yang terpenting adalah perhatikan produksi minum ibu menyusui. Minum ibu menyusui harus 850 sampai 1 liter lebih banyak daripada ibu yang tidak menyusui, sekitar 3 liter. Jadi apabila bangun tidur segera sediakan 2 botol air mineral besar. Semua asupan minum ibu diambil dari botol tersebut. Kemudian apabila ibu hendak tidur, ibu bisa mengevaluasi apakah asupan minumnya sudah cukup atau belum. Jika dari 3 liter air mineral yang ibu sediakan ternyata masih sisa banyak, berarti asupan air yang ibu konsumsi masih kurang. Karena itu harus ditambah supaya produksi ASI semakin banyak. Sedangkan yang ketiga ada susui bayi sesering mungkin. Jadi apabila bayi ibu-ibu tidur dalam 2 jam dan tidak bangun, maka ibu harus membangunkannya. Apabila bayi tersebut sudah bangun sebelum 2 jam, maka segera susui bayi. Karena
Apabila menyusu menunggu bayi menangis, itu artinya sudah terlambat. Biasanya bila bayi sudah terlanjur menangis, bayi cenderung menolak untuk menyusu. Selain itu, produksi ASI juga bisa dibantu dengan melakukan pijat oksitosin. Nah, ini adalah bentuk dukungan suami dan keluarga di rumah terhadap ibu-ibu yang menyusui. Jadi bantu ibu merasa rileks ketika ibu menyusui sehingga produksi ASI pun bisa menjadi lebih banyak. Nah, ibu-ibu sering merasa ASI saya sedikit dok, anak saya menangis terus, apakah ASInya kurang? Belum tentu. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa produksi ASI kita cukup untuk bayi kita? Pertama, perhatikan berapa banyak bayi buang air kecil. Apabila ibu telah mengganti popoknya sehari 6 kali, itu artinya produksi ASI ibu cukup dan bayi sudah menyusu dengan baik. Yang kedua, berat badan bayi sudah kembali ke berat badan lahir ketika usia 2 minggu. Dalam 1 minggu pertama adalah hal yang wajar ketika berat bayi turun sampai 10%. Tetapi dalam 2 minggu pertama, berat bayi harus sudah kembali ke berat badan lahir, dan ketika usia 1 bulan, berat bayi harus sampai sekitar 750 sampai 1000 gram dari berat badan lahir. Itu adalah tanda-tanda kecukupan menyusui yang harus ibu perhatikan. Selain itu, biasanya bayi akan menyusu 5 sampai 15 menit. Tetapi ini juga tergantung masing-masing bayi. Setelah bayi puas menyusu, bayi biasanya akan melepaskan puting dengan sendirinya, kemudian bayi akan tertidur dengan nyenyak. Satu lagi yang wajib diperhatikan adalah pastikan posisi menyusui dan perlekatan menyusui bayi sudah benar. Karena dengan perlekatan dan posisi menyusui yang benar, selain membantu produksi ASI-nya jadi lebih banyak, juga mencegah terjadinya puting lecet. Untuk masalah posisi dan perlekatan akan kita bahas di video selanjutnya. Apabila ibu-ibu mengalami kesulitan dalam menyusu, silakan datang ke Poli Anak Rumah Sakit Sentral Medika. Di sana kita akan belajar banyak tentang ASI dan menyusui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.